Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amara Gandadara Tika Walia Suhendra. Saya mahasiswi IAIN Kediri, jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai tugas saya, yakni dengan tema kemunduran peradaban Islam dunia. Nah, yang nantinya akan saya bagi menjadi 3 subbab. Yang pertama ada sejarah kemunduran Islam, yang kedua faktor-faktor kemunduran Islam dunia, dan yang terakhir kerajaan-kerajaan yang mengalami kemunduran. Langsung saja, sejarah kemunduran Islam. Kemunduran Islam ini terjadi pada tahun 1250 hingga 1500 Masehi. Pada zaman ini, ada seorang yang bernama Genghis Khan dan keturunannya datang membawa penghancuran bagi dunia Islam. Genghis Khan ini berasal dari Mongolia dan ia penganut agama Syamaniyah, menyembah bintang-bintang dan sujud kepada matahari yang terbit. Setelah menduduki kerajaan pada 1212 Masehi, ia mengalihkan serangannya ke arah barat. Satu demi satu kerajaan Islam jatuh di tangannya. Transoksania dan Khawarizm dapat dikalahkan pada tahun 1219 Masehi. Demikian pula kerajaan Ganza dapat dikalahkan pada 1243 Masehi. Nah, selain itu, di India juga terjadi persaingan dan peperangan untuk memperebutkan kekuasaan, sehingga India senantiasa menghadapi perubahan kekuasaan. Dinasti yang timbul kemudian dijatuhkan oleh dinasti lainnya. Kekuasaan dinasti Ghaznavi misalnya dipatahkan oleh pengikut Ghaur Khan yang juga berasal dari salah satu suku bangsa Turki. Pada periode kemunduran satu ini juga pengaruh tarekat-tarekat bertambah mendalam dan bertambah luas di dunia Islam. Pendidikan yang ditimbulkan di zaman disintegrasi yang mengatakan bahwa pintu ijtihad telah ditutup diterima secara umum di zaman ini. Sementara itu, antara mazhab yang 4 terdapat suasana damai di madrasah-madrasah yang diajarkan mazhab 4 itu tadi. Perhatian pada ilmu pengetahuan non-keagamaan sangat sedikit. Tetapi sebaliknya, Islam mendapat pemeluk-pemeluk baru di daerah yang selama ini belum pernah dimasuki Islam. Dengan demikian, pada masa kemunduran satu ini, umat Islam bukan saja mengalami kehancuran dalam bidang politik dan daulat Islamiyah, melainkan juga kehancuran dalam bidang kebudayaan, peradaban, dan ilmu pengetahuan. Islam yang pada zaman kemunduran satu ini adalah Islam yang dikotomis antara urusan dunia dan akhirat, ilmu agama dan umum, ulama dan ilmuwan Islam yang telah kehilangan spiritualitas dan energisitasnya. Islam pada masa itu tinggal abunya, sedangkan apinya sudah padam. Jika di berbagai wilayah Islam dapat meluaskan pengaruhnya, maka Islam yang meluas ini adalah Islam yang bersifat dogmatis, ritual, dan formalitas. Kemudian poin yang kedua yakni faktor-faktor yang mempengaruhi kemunduran Islam. Yang pertama ada krisis politik ya. Ini pada kemunduran Islam disebabkan oleh gaya hidup para penguasa yang gemar hidup bermewah-mewahan dan berorientasi pada duniawi saja. Pola hidup yang seperti ini, iri hati, ambisi, kekuasaan yang tidak mementingkan kehidupan rohani, menjadi gaya hidup para penguasa. Penguasa Islam telah menggunakan tangan besi dalam memimpin. Ajaran Islam hanya dalam kehidupan nyata. Yang paling ironis saat itu ialah agar pemimpin ditaati secara mutlak, tidak boleh dibantah, dan harus dihormati. Mereka mengklaim dirinya sebagai wakil Tuhan di bumi meskipun ini tidak adil. Kemudian serangan tentara Mongol dan runtuhnya Abbasiyah. Jatuhnya kota Baghdad pada tahun 1256
8 Masehi ke tangan bangsa Mongol bukan saja mengakhiri Khilafah Abbasiyah di sana, tetapi juga merupakan awal dari masa kemunduran politik dan peradaban Islam. Khalifah sebagai simbol pemersatu umat Islam di dunia mulai hilang. Kejadian yang sangat tragis itu ketika hancurnya perpustakaan terbesar di dunia saat itu, yakni Baitul Hikmah, yang menyimpan banyak dokumen sejarah dan buku-buku berharga dalam berbagai disiplin ilmu. Kemudian ada terjadinya disintegrasi umat Islam. Secara umum, pada masa akhir Abbasiyah, wilayah teritorial Islam dibagi menjadi dua. Yang pertama, bagian Arab yang terdiri dari Arabia, Suriah, Irak, Palestina, Mesir, dan Afrika Utara dengan Mesir sebagai pusatnya. Kemudian yang kedua, bagian Persia yang terdiri atas Balkan, Asia Kecil, Persia, dan Asia Tengah dengan Iran sebagai pusatnya. Secara real, daerah-daerah itu berada di bawah kekuasaan gubernur-gubernur yang bersangkutan. Hubungan dengan khalifah hanya ditandai dengan pembayaran upeti. Akibatnya, khalifah tidak cukup kuat untuk membuat mereka tunduk. Tidak saling percaya di kalangan penguasa dan pelaksana pemerintah sangat rendah. Juga para penguasa Abbasiyah yang lebih menitik beratkan pembinaan peradaban dan kebudayaan daripada politik dan ekspansi. Selain itu, penyebab utama banyak daerah yang merdekakan diri ialah terjadinya kekacauan dan perebutan kekuasaan di pemerintahan pusat yang dilakukan oleh bangsa Persia dan Turki. Kemudian ada Perang Salib. Perang Salib ini ialah gerakan umat Kristen di Eropa yang memerangi umat Muslim di Palestina secara berulang-ulang mulai abad ke-11 hingga abad ke-13 dengan tujuan untuk merebut tanah suci dari kekuasaan kaum Muslim dan mendirikan gereja, juga kerajaan Latin di timur. Dinamakan Perang Salib karena setiap orang Eropa yang ikut bertempur dalam peperangan memakai tanda salib pada bahu, lencana, dan panji-panji mereka. Kemudian persaingan antar bangsa. Khalifah Abbasiyah didirikan oleh Bani Abbas ini yang bersekutu dengan orang-orang Persia. Persekutuan dilatar belakangi oleh persamaan nasib kedua golongan itu pada masa Bani Umayyah yang berkuasa. Kedua-duanya sama-sama terlindas. Setelah Khilafah Abbasiyah berdiri, dinasti Bani Abbas tetap mempertahankan persekutuan itu. Ada dua sebab mengapa Bani Abbas ini memilih orang-orang Persia daripada orang-orang Arab. Pertama, sulit bagi orang-orang Persia daripada orang-orang Arab untuk melupakan Bani Umayyah. Pada masa itu mereka merupakan warga kelas 1. Dan yang kedua, orang-orang Arab sendiri ini terpecah belah dengan adanya asyabiyah kesukuan. Dengan demikian, Khalifah Abbasiyah tidak ditegakkan di atas asyabiyah tradisional. Selain itu, fanatisme kebangsaan ini tampaknya dibiarkan berkembang oleh penguasa. Selain itu, para khilafah menjalankan sistem perbudakan baru. Budak-budak bangsa Persia dan Turki dijadikan sebagai pengawal tentara. Mereka diberi nasab dinasti dan mendapatkan gaji oleh Bani Abbas. Mereka dianggap sebagai hamba. Kemudian kemerosotan ekonomi. Setelah khilafah memasuki periode kemunduran, pendapatan negara semakin menurun, sementara pengeluaran semakin meningkat. Menurunnya pendapatan negara itu disebabkan makin sempitnya wilayah kekuasaan, banyaknya terjadi kerusuhan yang mengganggu perekonomian rakyat, diperingankannya pajak, dan banyaknya dinasti-dinasti kecil yang memerdekakan diri dan tidak lagi membayar upeti. Sedangkan pengeluaran membengkak antara lain disebabkan oleh kehidupan para khilafah dan pejabatnya semakin mewah. Jenis pengeluaran makin beragam dan para pejabat melakukan korupsi. Kemudian konflik keagamaan. Fanatisme keagamaan ini berkaitan erat dengan persoalan kebangsaan, karena cita-cita orang Persia tidak sepenuhnya tercapai. Kekecewaan mendorong sebagian mereka mempropagandakan ajaran Manuisme, Zoroastisme, dan Mazdaisme. Munculnya gerakan ini dikenal dengan gerakan Zindik. Ini menggoda rasa keimanan para khilafah. Dan yang terakhir, ini kerajaan-kerajaan yang mengalami kemunduran. Yang pertama ada kerajaan Mamalik di Mesir. Abyak berkuasa selama
tahun dari 1250 hingga 1257 Masehi. Kemudian ia digantikan dengan anaknya yang masih muda, yakni Ali, pada tahun 1259. Ali mengundurkan diri dan digantikannya oleh wakilnya, Hutus. Pada waktu Hutus berkuasa, Baibars berpulang ke Mesir setelah mengasingkan diri ke Syria karena tidak senang dengan Aiba. Hutus dan Baibars pernah bersama-sama memimpin pasukan dalam melawan tentara Mongol di Ain Jalut tahun 1260 Masehi dan berhasil mengusirnya. Kemudian Kerajaan Utsmani di Turki. Kerajaan Utsmani ini didirikan di Turki dari kabilah Oghuz yang mendiami daerah Mongol dan daerah utara negeri Cina. Di bawah pimpinan Ertugrul, bangsa ini mengabdikan diri kepada Sultan Alauddin II, seorang sultan dari Turki Seljuk yang sedang berperang melawan Bizantium. Atas bantuan mereka, Sultan Alauddin dapat kemenangan atas Bizantium. Nah, setelah Utsman I mengumumkan berdirinya kerajaan Turki ini, kemudian memperluas kerajaan atau memperluas wilayah-wilayah kerajaan. Nah, kemudian kerajaan Mughal di India. Pada masa pemerintahan Akbar, kerajaan Mughal ini mencapai keemasan. Akbar menerapkan politik sulhul atau toleransi universal, yaitu politik yang menekankan kesamaan derajat rakyat India dan mereka tidak dibebankan karena perbedaan etnis dan agama. Bersamaan dengan majunya bidang ekonomi dan lain-lain ini, karya seni terbesar yang dicapai kerajaan Mughal ialah karya arsitektur yang indah dan mengagumkan. Sebagai contoh adalah istana Fatehpur Sikri yang dibangun Akbar di kota Sikri serta Taj Mahal yang dibangun oleh Syekh Jahan. Setelah Aurangzeb meninggal, tahta kerajaan dipegang oleh raja-raja yang lemah. Di pihak lain, pada pertengahan abad ke-18 Masehi, Inggris sudah melakukan penjajahan di India. Pada tahun 1761 Masehi, Inggris mulai menguasai sebagian wilayah kerajaan Mughal. Dan pada tahun 1858, Bahadur Shah II diusir Inggris dari istananya dan berakhir kekuasaan Bahadur Shah I menandai berakhirnya juga kerajaan Mughal. Kemudian kerajaan Safawi di Persia yang sekarang menjadi Iran. Kerajaan Safawi semula berasal dari sebuah gerakan tarekat yang diberi nama Tarekat Safawiyah. Tarekat ini berdiri di sebuah kota Azerbaijan yang bernama Ardabil. Nama Safawiyah diambil dari nama pendiri tarekat yaitu Safi al-Din. Kerajaan Safawi ini mengalami puncak kejayaan pada diperintah atau pada masa kekuasaan Syekh Abbas. Beliau berjasa mempersatukan seluruh Persia, mengusir Portugis dan Kepulauan Hormuz, dan nama pelabuhan Gumran diubah menjadi Bandar Abbas yang sampai pada saat ini. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.